Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perekonomian Indonesia yang akan kita bahas yaitu mengenai kependudukan dan pengangguran. Penduduk itu sendiri pengertiannya adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Hal lain yang perlu kita pahami mengenai kependudukan. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Satu lagi yang perlu kita ketahui yaitu punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Sebagai contoh, yang pertama adalah pekerja tetap. Pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, atau mesin peralatan perusahaan mengalami kerusakan dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah petani. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, yaitu menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah. Contoh yang lainnya lagi yaitu pekerja profesional atau pekerja yang mempunyai keahlian tertentu atau khusus yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya atau pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, penyanyi komersial, dan sebagainya. Satu lagi yang perlu kita bahas yaitu mengenai pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Terdapat 2 cara untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran, yaitu berdasarkan sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran dan ciri pengangguran tersebut. Untuk materi yang dibahas di sini yaitu penggolongan jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu yang pertama pengangguran terbuka, yaitu pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran ini tercipta sebagai akibat jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Yang ketiga adalah pengangguran bermusim, yaitu pengangguran yang tercipta akibat musim yang ada. Biasanya pengangguran ini terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Yang keempat adalah setengah menganggur, yaitu pengangguran yang tercipta akibat tenaga kerja bekerja tidak sepenuh dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Satu lagi yang perlu kita pahami yaitu mengenai penyebab terjadinya pengangguran. Ada berbagai penyebab terjadinya pengangguran, di antaranya adalah keterbatasan jumlah lapangan kerja, sehingga tidak mampu menampung seluruh pencari kerja. Yang kedua, keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga pencari kerja tidak mampu mengisi lowongan kerja karena tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan informasi, yakni tidak memiliki informasi dunia usaha mana yang memerlukan tenaga kerja
serta persyaratan apa yang diperlukan. Yang keempat, tidak meratanya lapangan kerja. Daerah perkotaan banyak tersedia lapangan pekerjaan, sedangkan di pedesaan sangat terbatas. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat, yakni pemerintah tidak mampu mendorong perluasan dan pertumbuhan sektor modern. Yang keenam, rendahnya upaya pemerintah untuk melakukan pelatihan kerja guna meningkatkan skill pencari kerja. Demikian materi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai kependudukan dan pengangguran. Di sana tentu ada hal-hal yang bisa kita cermati dan kita pahami. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang terkait dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari, yaitu mata kuliah perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.